بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم إن كنتم إياه تعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكشفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكشفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا فادعوا الله فكبروا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, disusul dengan melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salatul khusuf, salat gerhana. Kedua kalinya tak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan kita tauladan, yang telah berjuang membela agama ini, yang telah rela menegakkan kalimat tauhid walaupun beliau dihina, dicaci maki. Maka alhamdulillah kita bisa merasakan manisnya iman. Maka patut kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya salah satu tanda dari kekuasaannya. Salah satunya adalah salat gerhana bulan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan salat gerhana bulan secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita. Namun ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, sebagian manusia mengatakan bahwa kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan terjadi gara-gara matinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diwafatkannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dipanggilnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkataan sebagian orang, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkal, memberikan kejelasan bahwa terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari bukan semata-mata karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kaumnya bahwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada hambanya supaya hambanya bisa berpikir. Maka gerhana bulan adalah salah satu tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan termasuk salah satu dari tanda-tanda kiamat. Maka perlu kita mengintrospeksi diri kita bahwa telah banyak terjadi tanda-tanda yang Allah turunkan kepada kita supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua hambanya yang ada rasa iman dalam hatinya, yang percaya akan Allah, yang percaya akan putusan Allah, apakah sudah datang
belum tiba waktu kalian untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menurunkan tanda-tanda kepada kita supaya kita bisa memahami akan kekuasaan Allah, supaya kita sadar diri bahwa hidup di dunia ini tidak ada dua kalinya, hanya satu kali untuk perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pertanyaan. Belum tiba waktu untuk kalian, hai orang-orang yang beriman, untuk selalu mendekat kepada Allah, antaksyakum lidzikrillah. Khususkan hati kalian, khusyukkan hati kalian untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita begitu banyak tanda-tanda. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis keduanya, ketika malaikat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bertanya tanda-tanda kiamat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat, bersabda kepada malaikat, "Mal mas'ulu 'anna bi'alam minas sa'il." Bahwa hari kiamat tidak ada yang tahu kapan persis terjadinya. Namun Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita tanda-tanda kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak tanda untuk kita bisa memahami tanda tersebut. Bahwa dunia tidak akan lama lagi. Bahkan pernah Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, dunia itu jaraknya dengan kiamat segitu. Mohon maaf. Maka perlu kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Rasulullah ditanya tentang hari kiamat kapan terjadinya, Rasulullah nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tandanya. Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Antalidal aman rabbataha wa antara kufatal urata ila asyai yatatawaluna fil bunyan. Salah satu tanda-tanda dari datangnya kiamat, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul seorang majikan yang melahirkan tuannya. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini banyak seorang majikan pembantu yang telah melahirkan tuan-tuannya. Tanda yang kedua yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyaknya bermunculan bangunan-bangunan yang sangat megah, banyaknya bangunan-bangunan yang muncul setinggi langit. Coba kita lihat di Dubai sana, bangunan-bangunan sangat megah, sangat tinggi. Maka ini salah satu tanda-tanda kiamat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita semua. Maka begitu pula dengan gerhana bulan ini. Maka ini tanda-tanda yang Allah turunkan kepada kita supaya kita sadar agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyibukkan waktu-waktu yang Allah masih berikan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sia-siakan waktu-waktu yang Allah berikan pada saat ini. Bertambahnya usia kita bukan semakin lamanya kita hidup, namun bertambahnya usia kita semakin kurangnya kita hidup, semakin kurangnya jatah yang Allah berikan untuk kita hidup. Maka perbekalan apa yang sudah kita siapkan menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Saya sudah sampaikan ketika malam Jumat bahwa manusia tidak akan pernah berpindah lututnya di hari kiamat besok kecuali Allah tanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? Masa muda dan usia kita kemana kita bawa? Karena jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di muka bumi ini hanya sekali, tidak ada 2 kalinya. Maka perbekalan apa yang telah kita siapkan? Kita yang masih muda, yang masih Allah berikan kesehatan badan, kesehatan jiwa, kemana kita gunakan masa muda kita? Orang-orang yang sudah mencapai usianya sekian 40 tahun, 50 tahun, sudah khusyuk kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka introspeksi diri kita masing-masing sebelum Allah datangkan hari di mana dunia akan hancur dan segalanya akan hancur. Yang tersisa hanya amal yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak malukah kita? Tidak hinakah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Betapa banyak dosa yang telah kita berbuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak malukah kita? Tidak hinakah kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan kita? Maka introspeksi diri. Kejadian ini Allah turunkan kepada hamba supaya diingat akan kejadian ini bahwa ini adalah tanda
kekuasaan Allah. Orang-orang dulu ketika terjadi gerhana dia mengatakan gerhana ini terjadi gara-gara Nabi Ibrahim diwafatkan. Tidak. Nabi Ibrahim sejak kecil melihat ke langit. Dia melihat ke bulan. Oh ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi tatkala bulan itu sudah hilang, dia mengatakan Tuhanku tak mungkin hilang. Ketika melihat ke matahari, oh ini Tuhanku. Tapi ketika matahari hilang, dia mengatakan Tuhan tidak akan pernah hilang. Ketika melihat bintang-bintang, dia mengatakan apa? Ini Tuhanku. Tapi tatkala bintang-bintang sudah sirna, beliau mengatakan Tuhan tidak pernah melupakanku. Maka Nabi Ibrahim memberikan kita pelajaran bahwa gerhana bulan, gerhana matahari adalah salah satu dari tanda-tanda Allah yang dihubungkan kepada hamba-Nya. Sebelum saya akhiri khutbah yang singkat ini, saya pesankan kepada kita semua, perbaiki introspeksi diri sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Maka perbekalan apa yang kita siapkan, tanyakan pada diri kita masing-masing. Yang masih muda, jangan terlalu bangga akan kemudahannya. Allah tidak pernah melihat usia seorang hamba. Kalau sudah jatuh waktu tempo untuk dia wafat dan dipanggil, maka tidak ada la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda waktu satu detik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka introspeksi diri kita yang masih muda, jangan terlalu terlena-lena dengan masa muda kita. Yang sudah tua, mohon maaf, perbaikan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah panggil kita untuk menghadap kepada-Nya. Mungkin sekian khutbah yang singkat ini, semoga kita bisa mengambil faedah darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan beliau, bisa berkumpul dengan para syuhada dan sholihin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita akhiri khutbah yang singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma dhunubana wa ighfir lana wa qina adzaban nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfirna min husnil khatimah. Allahumma ighfirna min husnil khatimah. Allahumma ij'al akhir amalina khawatimahu wa khayr ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Allahumma ij'al hadha 'alamat rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum